Pernah nggak sih kamu ada di titik paling lelah sama hidup, sampai bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa hidup aku isinya luka terus? Aku udah doa, udah coba jadi orang baik, udah berusaha memaafkan, tapi tetap aja dikecewakan, disakiti, dan bahkan ditinggalkan. Rasanya kok nggak adil banget. Kita seringkali berpikir, kalau hidup kita penuh luka, itu tandanya Tuhan lagi jauh dari kita. Atau mungkin Tuhan nggak sayang lagi sama kita. Padahal, bisa jadi justru sebaliknya. Justru di dalam titik tergelap itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam di hidup kita. Hari ini, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara kita memandang setiap rasa sakit yang pernah kita alami. Yaitu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan lukamu. Dia tidak akan membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Tuhan akan memakai setiap luka itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya tahu, bicara tentang luka itu nggak pernah mudah. Luka itu sakit. Luka bisa meninggalkan trauma yang mendalam, membuat kita jadi takut untuk percaya lagi sama orang. Bahkan bisa membuat iman kita goyah. Mungkin luka yang kamu alami datang dari orang terdekat. Orang yang paling kamu percaya. Mungkin luka itu datang dari doa-doamu, yang rasanya nggak pernah dijawab Tuhan. Atau mungkin luka itu datang dari kegagalan yang membuatmu merasa malu dan tidak berharga di hadapan diri sendiri dan orang lain. Rasa sakitnya nyata. Tapi, tahukah kamu, kalau kita melihat Alkitab, hampir semua tokoh besar iman yang kita kenal lahir dari proses pembentukan melalui luka. Coba kita lihat Yusuf. Dia dilukai oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang, dijual sebagai budak, difitnah, sampai harus mendekam di penjara bertahan-tahan untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Kalau kita ada di posisi Yusuf, mungkin kita sudah menyerah dan menyalahkan Tuhan. Tapi di akhir ceritanya, kita tahu, justru dari semua luka itulah, Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi alat keselamatan bagi seluruh bangsanya, termasuk saudara-saudara yang pernah menyakitinya. Luka Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu, ada Daud. Sebelum menjadi raja besar, hidupnya penuh dengan luka penolakan dan pengkhianatan. Dia dikejar-kejar seperti binatang oleh orang yang seharusnya dia hormati. Dia harus hidup dalam pelarian dan ketakutan. Tapi, dari proses yang menyakitkan itu, lahir mazmur-mazmur yang luar biasa. Tulisan-tulisan yang sampai ribuan tahun kemudian masih terus menguatkan jutaan orang di seluruh dunia yang sedang merasa sendirian dan putus asa. Luka Daud menjadi sumber kekuatan bagi generasi setelahnya. Bahkan, penebus kita, Tuhan Yesus sendiri, luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya bukanlah tanda kekalahan. Justru, luka-luka itu menjadi tanda kasih dan kemenangannya yang terbesar atas dosa dan maut. Lukanya membawa kesembuhan dan keselamatan bagi kita semua. Seringkali yang kita mau adalah Tuhan segera mengangkat dan menghilangkan semua luka kita. Tuhan, tolong angkat sakit ini sekarang juga. Tapi seringkali Tuhan lebih tertarik untuk membentuk hati kita lewat luka itu. Dia tidak hanya ingin menyembuhkan, Dia ingin memulihkan. Dia tidak hanya ingin menyingkirkan masalah, Dia ingin mendewasakan iman kita. Jadi, dengarkan ini baik-baik. Luka yang kamu alami hari ini bisa jadi adalah jawaban doa bagi orang lain di masa depan. Pengalaman pahit yang sedang kamu lewati bisa menjadi sumber pengharapan bagi seseorang di luar sana yang mungkin sedang berada di ambang keputusasaan. Air mata yang kamu tumpahkan dalam kesendirianmu malam ini bisa jadi kesaksian yang akan menyelamatkan iman orang lain esok hari. Ingatlah prinsip ini. Luka yang diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan tidak akan pernah berakhir sebagai sebuah tragedi atau rasa sakit semata. Tuhan berjanji, luka itu akan Dia ubah menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan namanya. Mungkin prosesnya tidak instan. Mungkin hari ini kamu masih merasakan sakitnya, masih menangis, masih berjuang. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti percaya. Kalau hari ini kamu masih merasa terluka, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan tutup hatimu dan berkata, sudah cukup.
aku menyerah. Jangan pernah merasa hidupmu gagal hanya karena kamu terluka. Karena Tuhan yang sama yang melihat setiap tetes air matamu adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk mengubah ratapanmu menjadi tarian. Dia sanggup mengubah duka citamu menjadi sukacita yang melimpah. Apa yang sekarang membuatmu menangis di hadapan Tuhan, percayalah, suatu hari nanti akan menjadi cerita yang kamu sampaikan dengan senyuman dan iman yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Dulu aku kira aku tidak akan sanggup, tapi lihatlah apa yang Tuhan telah lakukan." Kalau video ini menjadi kekuatan bagi kamu hari ini, jangan simpan berkat ini sendirian. Kamu bisa klik tombol like dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang kamu tahu mungkin sedang berjuang dalam luka mereka. Mari kita saling menguatkan. Dan sebagai tanda iman kita bersama, saya ingin mengajak kamu untuk menulis di kolom komentar, "Tuhan, pakai lukaku menjadi kesaksian." Biarlah itu menjadi doa dan deklarasi iman kita hari ini. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita akan terus belajar bersama bagaimana berjalan bersama Tuhan di tengah setiap musim kehidupan, di tengah luka, proses, dan pengharapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.